Halo semua, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Sinkat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film serial yang sangat populer dan baru saja selesai, yang berjudul Layangan Putus. Film ini disutradarai oleh Benny Setiawan dan ditayangkan pertama kali pada tanggal 26 November 2021 di WeTV dan iFlix. Film ini mempunyai 10 episode, dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seluruh episode dari serial ini. Sebelum menonton video ini, silakan kenakan headset Anda, jauhi keramaian, atur posisi rebahan terbaik Anda, dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan perayaan 7 bulanan Kinan, yang merupakan istri dari Aris. Di samping mereka juga terlihat anak perempuannya yang bernama Raya. Kinan yang menyapa para tamu undangan pun bertemu dengan sahabat-sahabatnya, yaitu Dita, Lola, dan Andre. Dan Aris suaminya Kinan juga menyapa sahabat-sahabatnya, yaitu Irfan dan Alif. Kemudian terlihat seorang wanita yang merupakan rekan bisnisnya Aris, yang baru saja tiba, yaitu Miranda. 7 bulan begini ada sangkria? Selesai acara, Aris dan Kinan terlihat sedang mesra-mesraan. Kemudian Aris bertanya tentang apa yang paling diinginkan Kinan, karena ia ingin memberikan itu sebagai hadiah ulang tahunnya Kinan. Kinan pun berkata bahwa ia ingin sekali naik balon udara di Kapadokia, Turki. Aku mau naik balon udara. Kapadokia. Di pagi harinya, terlihat Aris yang akan berangkat ke kantor dan sekalian mengantar Raya ke sekolahnya. You too. I love you, Tree. I love you four. Tetangga mereka yang baru selesai berolahraga yang bernama Mary datang menghampiri Kinan sekedar untuk menyapa Kinan. Kinan yang menunggu Aris pulang bekerja sampai ketiduran di sofa, dan Aris mengajaknya naik ke kamar. Saat Aris membuka jasnya, terlihat kancing bajunya sudah tidak beraturan, dan Aris berkata bahwa ia tidak tahu mengapa kancing bajunya seperti ini. Ini kancing kamu naik turun kayak gini kenapa sih? Namun Kinan masih belum curiga kepada Aris. Dan kemudian Aris meminta izin kepada Kinan untuk pergi touring bersama sahabat-sahabatnya besok. Hati-hati. Keesokan harinya, Irfan dan Alif yang sudah menunggu lama kedatangan Aris pun harus dibuat kecewa ketika Aris beralasan bahwa ia ada pertemuan mendadak dengan kliennya. Dan Aris menyuruh mereka untuk pergi melanjutkan touring tanpanya. Ke cabut dulu, gue mesti kembali ke kantor. Ternyata nih ada urusan nih klien gue. Tibanya di parkiran kantor, Aris langsung memarkirkan motornya. Tapi setelahnya, ia malah masuk ke salah satu mobil yang di dalamnya sudah ada seorang wanita yang sudah menunggu kedatangannya. Namun di sini belum diperlihatkan siapakah wanita ini. Di pagi harinya, Kinan dan Aris bersama mengantar Raya ke sekolahnya. Setibanya di sekolah juga terlihat Miranda dan anaknya Brandon, yang merupakan teman dekatnya Raya di sekolah. Kinan yang melihat suaminya dan Miranda pun mulai menaruh curiga kepada mereka. Tapi tiba-tiba keadaan menjadi kacau ketika seorang murid sekolah di sana terjatuh dari tangga. Kinan yang merupakan seorang dokter memeriksa keadaan anak tersebut dan membawa anak itu ke rumah sakit. Jadi sepertinya papa harus dibawa ke rumah sakit sekarang. Setibanya di sana, ia teringat saat ketika ia masih menjadi dokter di sana. Dan pertemuannya pertama kali dengan Aris, yaitu ketika Aris menyelamatkan seseorang dan membawanya ke rumah sakit. Minum kopinya bareng sama dokter? Boleh gak? Kinan yang sendirian di rumah kembali dibuat curiga ketika seorang ojek online menelpon dirinya karena pada saat ia mengantar makanan ke kantor Aris, ia tidak sedang berada di kantor dan HP Aris tidak bisa dihubungi. Kantornya kosong, Bu. Ini kan weekend, Bu. Kantornya tutup, Bu. Nggak ada orang. Sepulangnya Aris dari kantor, ia menjelaskan ke Kinan bahwa ia tadi ada meeting di luar kantor dan nggak ingat buat ngecas HP. Di pagi harinya, pembantu Kinan menemukan ada noda aneh di bajunya Aris, dan ia menanyakan soal itu pada Kinan. Ketika Kinan mencium baju itu, ia tidak mengenali aroma parfum di baju itu, dan ia mengecek semua parfum yang ada di rumah itu. Namun, tidak satu pun yang memiliki aroma yang sama dengan aroma parfum di bajunya Aris. Kinan kembali dibuat curiga ketika pembantu mereka yaitu Mbok Tun menemukan sebuah anting di bajunya Aris dan menyerahkannya ke Kinan. Ini dapat di sini, tapi cuma sebelah, Mami. Saat mengantar Raya ke sekolah, Kinan bertemu dengan Miranda.
Dan ia melihat anting yang dipakai Miranda itu sama dengan anting yang ia temukan di bajunya Aris. Kemudian saat malam hari, Kinan menyelinap masuk ke parkiran kantornya Aris dan melihat Aris keluar dan masuk ke mobilnya. Setelahnya, ia juga melihat Miranda. Kinan yang penasaran pun mengikuti mobil Miranda sampai ke apartemennya. Sesampainya di sana, Kinan bergegas menuju ke kamarnya Miranda dan ia pun memaksa masuk ke kamarnya. Namun saat di dalam kamar, yang ia temui bukanlah Aris suaminya. Ternyata Aris berada di apartemen lain dan bukan bersama Miranda, melainkan Lydia. Dan kecurigaan Kinan terhadap Miranda tidak benar adanya. Aris yang telah selesai melakukan mantap-mantap dengan Lydia pun kemudian memberikan anting itu kepada Lydia. Namun antingnya cuma ada sebelah, karena sebelah lagi terjatuh di saku jasnya Aris. Mengetahui antingnya cuma sebelah, Aris pun bergegas pulang ke rumahnya. Saat ia melihat ke saku jasnya, ternyata anting itu masih ada di sana. Saat Kinan sedang menyiapkan sarapan, Aris datang dan memberikannya surprise, yaitu anting yang awalnya ingin dia berikan pada Lydia. Namun karena ia merasa bahwa Kinan sudah tahu, jadi dia memberikan anting itu pada Kinan. Surprise. Kinan yang merasa bersalah meminta maaf karena sudah mencurigai Aris selingkuh dengan Miranda. Dan ia menjelaskan semalam ia datang ke apartemennya Miranda. Mendengar hal itu, Aris pun marah pada Kinan. Dan alasan mengapa anting itu sama dengan yang dimiliki Miranda adalah karena Aris membeli anting itu bersama Miranda. Dan Miranda juga menyukai anting itu. Minta maaf sama kamu, Mas. Anting ini aku beli sama Miranda di mall bar. Setelahnya diperlihatkan Lydia yang sedang bermain dengan seorang anak, yang ternyata profesinya adalah seorang psikolog anak. Saat malam tiba, Aris menghubungi Lydia dan berkata kepadanya untuk datang ke salah satu toko perhiasan agar memilih anting yang cocok untuknya sendiri. Karena kejutan yang disiapkan Aris sudah gagal. Datang aja ke tokonya, nanti aku kasih tahu tokonya di mana. Seperti biasanya, Kinan mengantar Raya ke sekolah, dan di sana ia bertemu dengan Miranda. Ia pun langsung meminta maaf kepada Miranda, karena sudah salah paham dengannya, dan mengajak Miranda untuk memperbaiki hubungan mereka. Miranda pun mengiyakan hal tersebut dan memaafkan Kinan. Tapi aku mau minta maaf sama kamu, Mir. Kemarin Aris emang sempat tanyain aku antingnya di mana. Di malam harinya, saat Aris sedang membacakan dongeng untuk Raya, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dan nama yang tertera di situ adalah Jack Office. Namun yang menelpon adalah seorang wanita, dan ia mengenal Raya. Di sini bisa disimpulkan bahwa yang menelpon itu adalah selingkuhannya Aris, yaitu Lydia. Dan ia menamai kontaknya sebagai Jack Office. Di pagi harinya, Kinan menghubungi temannya dan bertanya, mengapa HP-nya selalu error ketika mengirim pesan. Temannya pun menyarankan untuk menggunakan aplikasi Telepet. Kinan pun menginstal aplikasi tersebut, dan ternyata Aris suaminya juga menggunakan aplikasi tersebut. Setelahnya, Kinan menulis semacam note yang berisikan hal-hal yang mencurigakan yang ditemuinya selama ini. Aris yang baru selesai meeting mengajak Miranda untuk makan siang bersama. Awalnya Miranda menolak ajakan itu. Namun Aris berkata bahwa mereka harus memperbaiki hubungannya. Saat makan siang, Miranda yang mencurigai Aris selingkuh menanyakan hal itu padanya. Namun Aris tetap tidak mengakui hal tersebut. Aris, come on. Lo selingkuh kan? That's ridiculous. Come on. No. Let's face the facts. Setelahnya, Miranda menemui Kinan di sebuah restoran dan bercerita tentang masalahnya. Ternyata Miranda ini sudah nggak mencintai suaminya lagi. Karena rasa kagum kepada suaminya, yaitu Eros, sudah hilang. Karena suaminya mengalami kegagalan berkali-kali. Dan itu membuat suaminya hilang harapan dan putus asa. Yang akibatnya, rasa kagum Miranda kepada suaminya juga hilang. Itu menyebabkan dia selingkuh dengan Jody. Walaupun ia tahu bahwa hubungannya dengan Jody itu tidak ada masa depannya dan hanya untuk sementara saja. Namun sekarang, Jody adalah satu-satunya orang yang bisa membuatnya kagum. Di malam harinya, Kinan yang sedang nyisiran rambut Raya dibuat curiga ketika Raya berkata bahwa Aris pernah ditelepon oleh istrinya Jack. Padahal setahu Kinan, Jack itu belum menikah. Papa telepon istrinya Om Jack. Dan Kinan langsung menanyakan hal tersebut kepada Aris. Dengan terbata-bata, Aris menjelaskan alasannya. Sama istri temennya gitu. Kinan dan Aris terlihat sedang berada di toko perhiasan
untuk membeli anting yang akan diberikan sebagai hadiah ulang tahun buat Lola, sahabatnya Kinan. Tapi tiba-tiba Lydia juga datang ke toko itu dan membeli anting di sana. Lydia yang melihat Aris sedang bersama Kinan bersikap seolah tidak mengenal Aris. Begitupun juga Aris. Lydia yang mempunyai anting baru memamerkan fotonya dengan anting itu kepada Aris. Sementara Kinan sedang memasak makan malam. Aris pun pergi keluar untuk menelpon Lydia. Dan Lydia berkata bahwa saat di toko perhiasan tadi itulah pertama kali ia melihat Kinan. Dan itu membuatnya sadar bahwa Aris bukan milik dia sepenuhnya. Kalau emang ternyata kamu itu bukan milik aku, Mas. Telepon kangen mereka pun harus berhenti ketika Kinan mengajak Aris untuk makan malam. Ada teman aku lagi berduka, bentar. Keesokan harinya, Kinan menelpon Lola dan mengajaknya untuk bertemu. Saat di restoran, dengan wajah sedih Kinan meminta tolong pada Lola karena menurutnya hanya Lola yang bisa menolongnya. Gue mau minta tolong sama Lola. Saat Lola lagi serius mendengarkan, tiba-tiba teman Lola datang sambil membawa kue ulang tahun. Ternyata itu hanyalah sandiwara Kinan. Mereka pun memberi anting itu sebagai kado ulang tahunnya Lola. Ini cantik banget. Irfan dan Alif menelpon Aris dan mengajaknya pergi ke klub nanti malam bersama ciwai-ciwai yang dibawa Irfan. Namun Aris masih ragu antara mau ikut atau tidak. Ladies naik bro, harus kita nikmatin. Di sekolahnya Raya, terlihat Miranda yang sedang menjemput Brandon dan mengajaknya pulang. Dan terlihat ayah Brandon datang. Brandon mengajak ayah dan ibunya makan pizza bersama. Namun karena selingkuhannya Miranda sudah menunggu, ia bilang ia tidak bisa ikut. Sebelum pergi ke klub, tak lupa Aris menyempatkan diri untuk singgah ke apartemennya Lydia untuk sekedar ganti oli dan sembari meyakinkan Lydia tentang hubungan mereka. Kamu jangan ragu lagi ya sama hubungan kita ya. Sesampainya Aris di klub, terlihat Lola yang sedang ngedate pun juga ada di sana. Dan saat Lola pergi ke toilet, ia kaget melihat Aris ada di sana bersama dengan ciwai-ciwai. Saat Kinan sedang menunggu Aris pulang, tiba-tiba mamanya menelpon dan menanyakan kabarnya dan keluarganya. Ya, walaupun Kinan bersikap seolah semuanya baik-baik saja, tapi namanya perasaan orang tua kepada anaknya pasti tidak bisa dibohongi. Mama siap membantu kamu sekuat tenaga mama. Setibanya Aris di rumah, ia melihat istrinya yang masih menunggu kepulangannya sambil menangis. Salah satu penyebabnya adalah karena Aris lupa dengan janjinya yang akan pulang cepat dan membacakan dongeng buat Raya. Raya tuh nggak minta yang aneh-aneh loh sama kamu. Raya cuma... Keesokan harinya, Kinan yang sendirian di rumah mengalami kontraksi, sedangkan Aris suaminya sedang asyik ganti oli dengan selingkuhannya. Kinan yang sudah tidak tahan dengan sakitnya menelpon Aris, tapi karena sedang asyik, Aris jadi mendadak tuli. Pembantu Kinan mendapati Kinan sudah tersungkur di toilet, dan mereka pun membawa Kinan ke rumah sakit. Karena Aris yang sudah beneran tuli, akhirnya pembantu Kinan pun menelpon sahabat Kinan. Mereka pun datang dan membawa Kinan ke rumah sakit. Aris yang belum KO pun melanjutkan ronde kedua, sementara istrinya masih meringis kesakitan di rumah sakit. Aris yang tertidur kelelahan tiba-tiba terbangun karena ingat ia punya janji dengan Kinan. Saat melihat HP-nya, banyak panggilan tak terjawab. Dan saat ia menelpon kembali, pembantunya yang mengangkat dan berkata bahwa Kinan sedang berada di rumah sakit. Dengan bergegas, ia pun langsung menuju ke sana. Aris pun tiba di rumah sakit. Ia pun langsung masuk ke ruangan Kinan dirawat. Untungnya kondisi Kinan masih stabil, dan bayi di kandungannya juga masih baik-baik saja. Bayinya baik, semuanya baik, nggak ada komplikasi. Karena hari sudah malam, Raya pun diantar pulang oleh Andre dan Dita. Sementara Aris tetap di sana jagain Kinan. Raya dianterin pulang ya, sama 2 dokter keren. Keesokan harinya, nenek Raya datang ke rumah menjemputnya untuk menjenguk Kinan. Di rumah sakit, Kinan sedang sarapan ditemani oleh Aris. Dan kemudian Aris keluar ruangan untuk menelpon Lydia. Kemudian Andre datang untuk memeriksa keadaan Kinan sambil mengajarkan dokter-dokter koas. Saat di dalam, Andre pun teringat kembali saat ia masih jadi dokter koas bersama Kinan. Kemudian mamanya Kinan tiba di rumah sakit. Mama Kinan mengingatkan agar Aris berhati-hati menjaga Kinan karena kandungannya yang semakin besar. Kalau tidak berhati-hati, bisa preeklamsi. Lola yang sehabis menjenguk Kinan mengajak Dita ngopi-ngopi. Dan ia bercerita tentang Aris yang ia temui di klub malam bersama ciwai-ciwai.
Udahlah, jangan gibah-gibah mulu lah. Saat Aris tidur, Kinan diam-diam memeriksa HP Aris dan ia memfoto nomor kontak yang dicurigainya, yaitu Jack Office. Namun Aris tiba-tiba bangun dan ia tahu bahwa Kinan telah mengecek HP-nya. Aris pun menginterogasi Kinan, namun Kinan tidak mengaku. Enggak mas, aku nggak buka handphone kamu. Karena keadaan Kinan sudah membaik, ia pun diperbolehkan pulang ke rumah. Kemudian Kinan mengajak Lola untuk bertemu. Setibanya di sana, ia bertanya bagaimana mencari informasi dari nomor seseorang. Namun Kinan beralasan bahwa itu untuk membantu temannya. Dan Lola pun memberitahu aplikasi yang bisa mengecek informasi nomor seseorang. Aplikasi GetName. Setibanya di rumah, Kinan langsung mencoba aplikasi yang disarankan Lola. Dan akhirnya ia mengetahui media sosialnya Lydia. Kinan baru sadar, ternyata Lydia ini adalah cewek yang ia temui saat di toko perhiasan. Di sekolahan Raya, kita melihat Brandon dan Raya yang sedang bermain dengan teman-temannya. Tiba-tiba Brandon terjatuh dan marah kepada temannya. Raya yang mencoba misahin perkelahian mereka malah jadi sasaran kemarahan Brandon. Orang tua dari kedua anak itu pun dipanggil ke sekolah. Dan kepala sekolah menjelaskan kejadian yang dialami Raya dan Brandon. Di sini kita tahu bahwa keluarga Brandon tidak harmonis. Kepala sekolah pun menyarankan kepada orang tuanya agar Brandon dibawa ke psikolog anak. Pernah berpikir untuk membawa Brandon ke psikolog anak? Aris yang sampai di parkiran kantor tiba-tiba dihampiri Lydia. Dan mereka pun mantap-mantap di dalam mobil. Tapi ternyata Miranda juga ada di sana melihat kejadian itu. Selesai meeting, Aris berbicara dengan Miranda. Dan Aris meminta agar Miranda tidak mempersoalkan apa yang dilihatnya di parkiran tadi. Miranda yang tak ingin ikut campur pun hanya bisa mengingatkan agar reputasi Aris tidak rusak nantinya. Reputasinya dijaga banget. Di sisi Lydia, kita melihat ia bertemu seseorang. Dia adalah Dion. Dion yang mempunyai jabatan sebagai brand corporate manager mengajak Lydia untuk bekerja sama. Dan sepertinya Dion ini tertarik dengan Lydia. Saat pembantu Kinan sedang membersihkan mobil Aris, ia menemukan sebuah kancing baju dan pembantunya itu menyerahkan kancing baju itu kepada Kinan. Kinan yang semakin curiga dengan gerak-gerik Aris mencari informasi dari Miranda. Ia bertanya tentang Jack, namun jelas saja Miranda tidak mengenalnya karena itu hanyalah nama samaran. Jack. Siapa who's Jack? Setelahnya, Miranda berbicara dengan Aris. Dan ia berkata bahwa ia tidak peduli apa yang dilakukan Aris di luar sana, tapi ia minta untuk tidak melibatkannya. Keesokan harinya, Kinan datang ke kantornya Lola. Kinan meminta tolong kepada Lola untuk mencari informasi dari nomor telepon yang dicurigainya sebagai selingkuhan Aris. Lola yang berprofesi sebagai pengacara tentu punya banyak relasi yang bisa menggali informasi mengenai hal tersebut. Namun Kinan berkata bahwa temannya yang meminta tolong ke dia. Intinya, Kinan belum mau terbuka tentang keadaan rumah tangganya kepada sahabat-sahabatnya. Namanya tempat dia tinggal, tempat. Di tempat kerjanya Lydia, terlihat Dion ada di sana menunggu Lydia. Dion yang tertarik dengan Lydia pun mengajaknya untuk makan malam bersama, dan Lydia menyetujuinya. Di sana juga terlihat Miranda yang membawa Brandon, karena seperti yang kita tahu bahwa Lydia ini adalah seorang psikolog anak, dan Lydia lah yang menjadi psikolognya Brandon. Lola yang berhasil menemukan informasi tentang Lydia pun memberikannya kepada Kinan, termasuk juga alamat tempat tinggalnya sekarang. Kinan pun kemudian mendatangi apartemennya Lydia, dan ia mengaku sebagai sepupunya Lydia. Saya Sari, sepupunya Lydia. Namun Lydia sudah pindah dari sana, dan pelayan apartemen di sana menyembunyikan informasi mengenai Lydia. Karena tidak mendapat informasi apapun, Kinan pun pulang. Pelayan di apartemen itu menelpon Lydia dan memberitahu info tersebut. Saat Aris datang ke apartemen Lydia, ia memberitahu Aris tentang orang yang dicurigainya sebagai Kinan. Aris pun pulang ke rumah, dan ia berusaha untuk mengambil buku catatan Kinan. Namun ia gagal karena buku itu disimpan di laci yang kuncinya disembunyikan di balik pot bunga, dan Aris tidak bisa menemukan kunci tersebut. Mas? Aduh! Saat Kinan sedang bersama Raya, ia bercerita bahwa Brandon pergi ke psikolog anak, dan psikolog itu adalah Lydia. Her name is Miss Lydia. Di pagi harinya, saat Raya sedang bermain bersama Aris, tiba-tiba Lydia nelpon, dan tiba-tiba ia sudah berada di depan rumah Aris. Namun ia hanya numpang lewat saja. Dengan emosi, Aris datang ke apartemen Lydia, dan bertanya mengapa dia lakukan hal itu.
Lydia nekat datang ke rumah Aris adalah karena Kinan udah stalking dia duluan. Jadi ceritanya dia mau balas dendam. Because the more I love you, the more I feel hopeless. Saat Kinan mengantar Raya ke sekolahnya, ia bertemu dengan Lydia. Dan seperti tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Padahal sebenarnya mereka udah saling tahu diri mereka masing-masing. Tujuan Lydia datang ke sekolah Raya adalah untuk diinterview menjadi psikolog anak di sana. Dan ternyata Kinan lah yang menyarankan kepada kepala sekolah untuk mempekerjakan Lydia sebagai psikolog anak di sekolah itu. Kamu yang menyarankan Miss Lydia untuk diinterview di sekolah ini? Lydia pun diterima menjadi psikolog anak di sekolah itu. Dan saat di ruangannya, ia bertemu dengan Raya untuk pertama kalinya. Lydia pun mengirim foto dirinya bersama Raya pada Aris. Aris yang khawatir hubungannya ketahuan pun menanyakan maksud Lydia menerima pekerjaan tersebut. Lydia menjelaskan bahwa itu adalah kesempatannya untuk lebih dekat dengan Raya. Karena suatu saat nanti ia ingin menikah dengan Aris. Lalu Aris meminta Lydia untuk bersabar, setidaknya sampai Kinan melahirkan. Yang mulai duluan semuanya tuh istri kamu ya. Tapi kita tunggu semua ini sampai Kinan lahiran. Lola yang ingin mencari tahu lebih dalam mengenai Lydia ini mengajak Alif, sahabatnya Aris, untuk bertemu. Jadi Alif ini udah sering ngajak Lola untuk makan bareng. Namun gak pernah direspon sama Lola. Dan baru ini mereka bisa makan bareng. Namun karena Alif tidak tahu apa-apa mengenai Lydia, Lola pun tidak mendapat informasi apapun. Bentar, lo ini disuruh Kinan ya nanya-nanya kayak gini? Setelahnya, Alif datang menemui Aris. Di sini Alif menjelaskan tentang kecurigaan Lola padanya. Dan meminta Aris untuk bermain lebih hati-hati. Namun Aris tetap tidak mengaku dan berkata bahwa ia tidak mengenal Lydia yang dimaksud Lola. Ya nama Lydia kan gak cuma satu. Scene memperlihatkan Miranda yang sedang bermesraan dengan selingkuhannya, yaitu Jody. Dan kemudian Eros, suaminya Miranda, menelpon dan berkata bahwa Brandon kambuh lagi. Ia minta video call dengan Miranda agar ia bisa menenangkan Brandon. Miranda beralasan dia sedang di ruangan meeting dan berkata akan menelpon setelahnya. Namun sialnya Miranda lupa menutup telepon itu. Dan Eros, suaminya, mendengar percakapan Miranda dan selingkuhannya. Setelahnya Miranda datang ke sekolah Brandon dan ia juga bertemu suaminya di sana. Eros bertanya mengapa ia selingkuh dan Miranda berkata bahwa ia tidak mencintai Eros lagi dan ia tidak mau bersama Eros lagi. But I know I don't want to be married with you anymore. Lydia yang baru selesai dinner pun diantar Dion ke apartemennya. Di sana ternyata Aris sudah menunggunya. Aris yang memergoki Lydia pun marah kepadanya. Kemudian Lydia berkata bahwa Aris tidak pernah mengerti perasaannya. Karena yang selama ini ia inginkan adalah menjalin hubungan dengan Aris tanpa harus sembunyi-sembunyi. Ia juga berkata bahwa selama ini yang paling penting di hidupnya adalah Aris. Namun yang paling penting di hidup Aris adalah Kinan. Melihat Lydia yang sedih, Aris pun menenangkannya dan berkata bahwa Kinan tidak lebih penting darinya. Dan ia mengajak Lydia ke Kapadokia, Turki. Karena itu adalah mimpinya Kinan. Dan Aris ingin membuktikan bahwa ia sama pentingnya dengan Kinan. Kita ke Kapadokia. Kinan yang baru saja bangun melihat bahwa Aris sudah tidak ada di sampingnya. Dan di mejanya ia menemukan kertas yang bertuliskan, "Aku harus pergi." Dengan tergesa-gesa ia bertanya pada pembantunya. Dan pembantunya menjawab bahwa Aris sudah pergi dari sebelum subuh tadi. Dengan membawa koper. Sebelum subuh udah berangkat, bawa apa? Bawa koper? Kinan yang khawatir pun menelpon kantor Aris, sahabatnya dan juga Miranda. Namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Aris. Kinan memohon kepada Miranda untuk mencari tahu di mana alamat Lydia. Namun Miranda berkata bahwa ia tidak tahu. Kemudian ia menelpon Lola dan memintanya datang ke rumahnya. Dita dan Andre juga menyusul ke sana. Di sisi lain diperlihatkan Brandon yang akan pindah sekolah karena kedua orang tuanya sudah bercerai dan Eros akan pindah ke kota lain. Kinan yang sudah tidak kuat lagi menyembunyikan perasaannya pun akhirnya terbuka pada sahabat-sahabatnya. Ia yakin bahwa suaminya selingkuh sejak pertama ia mengandung anak kedua mereka. Mas Aris selingkuh. Lola berkata bahwa ia mendapat info paspor Aris sudah check-in di bandara pagi tadi. Ia juga mendapat manifest penerbangan Aris. Dan ia duduk di sebelah penumpang yang bernama Lydia Danira. Dan tujuannya adalah Kapadokia, Turki. Kalau paspornya Aris itu udah check-in di bandara, penerbangannya menuju Turki, Kapadokia. Karena hari sudah larut, Kinan menyuruh mereka pulang. Sebelum pulang, Andre memberi Kinan nasihat.
Ia berkata bahwa Kinan harus bahagia, mengingat Kinan yang sedang mengandung tentu sangat berbahaya bagi calon bayinya jika ia stres. Karena you're being happy and healthy for two souls. Setelahnya, Miranda mengajak Kinan untuk bertemu, dan mereka pun bertemu. Miranda menjelaskan bahwa ia akan segera bercerai dengan Eros. Dan karena ia yang salah, maka hak asuh mungkin akan jatuh ke tangan Eros. Dan ia juga akan segera pindah kota, karena rumah tempat ia tinggal sekarang akan ia jual. Begitu juga dengan perusahaannya. Sebelum Miranda pergi, ia memberi Kinan alamatnya Lydia. Aris pun akhirnya pulang ke rumahnya. Dan ia menemukan di atas meja Kinan bukti transfer rekeningnya ke rekening Lydia. Dan muncullah Kinan di sana. Kinan bertanya kenapa ia harus mengajak Lydia ke Kapadokia, yang dimana itu adalah mimpinya Kinan. Ia berkata bahwa ia sudah tahu semuanya mengenai parfum yang selalu ia cium di baju Aris, anting, dan Jack Office. Tempat di dunia ini. Kenapa Kapadokia? Kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream! Dengan semua bukti yang sudah dipegang Kinan, tetap saja Aris tidak mau mengaku. Ia berkata bahwa ia ke Turki untuk menemui kliennya untuk membahas sebuah proyek besar. Karena Aris tidak mau mengaku, Kinan pun semakin marah. Karena hal itu, ia pun harus dilarikan ke rumah sakit. Ini ada yang sengaja mau ngejebak aku, beneran. Kamu udah gilanya udah kelewatan. Kamu yang udah gila. Namun sayangnya, bayi Kinan tidak bisa diselamatkan. Gimana, Sus? Tidak ada respon, Dok. Kinan yang terlihat depresi meminta pulang. Mama Kinan pun datang menjenguknya dan menyemangatinya agar tabah menghadapi kenyataan. Mama yakin kamu pasti bisa. Di hari pemakaman, terlihat Lydia juga datang ke pemakaman anaknya Kinan. Di rumahnya, Kinan pergi ke kamar Reno dan ia terlihat sangat kehilangan. Begitu juga dengan Raya. Di malam harinya, Papa Kinan datang menemuinya. Dan di sini kita tahu bahwa orang tua Kinan itu sudah bercerai. Menjelang tidur, Kinan yang bingung bertanya kepada mamanya. Kinan kenapa nggak ngerasain apa-apa ya, Ma? Dan mamanya menjawab, mungkin kamu udah terlalu lama merasakan kesakitan, sehingga nggak merasakan apa-apa lagi. Aris yang merasa bersalah melihat ke dalam kamar Reno, dan ia pun menangis. Ternyata, setelah ketahuan dan kehilangan anaknya, tidak membuat Aris tobat. Ia masih tetap berhubungan dengan Lydia. Keesokan harinya, Mama Kinan pulang dari rumah Kinan. Dan di sini diperlihatkan saat-saat Aris melamar Kinan dulu. Jadi dulu, saat Aris melamar Kinan, awalnya Mama Kinan tidak setuju. Ia merasa bahwa Aris terlalu sempurna buat Kinan. Dan ia mempunyai firasat bahwa Aris bukanlah yang terbaik untuk Kinan. Tapi karena alasannya hanya berdasar firasat, Kinan tetap bersikukuh untuk menikah dengan Aris. Dan sekarang firasat mamanya Kinan itu terbukti benar. Intuisi orang tua itu nggak perlu pakai alasan. Kinan yang sedang berada di kamar Reno dihampiri oleh Aris dan bertanya kapan bisa diberesin kamarnya. Kinan yang baru saja merasa kehilangan pun marah karena dengan semua yang terjadi, Aris tidak merasa bersalah dan tidak meminta maaf sedikit pun pada Kinan. Karena semua impian Kinan sudah hilang dan menurutnya Arislah penyebabnya. Seharusnya ada di sini sekarang itu Reno, bukan kamu, Mas. This is grief, you know? Aris yang merasa sakit hati pun pergi ke rumahnya Lydia. Sesampainya di sana, Aris pun menangis dan Lydia menenangkannya dan berkata bahwa semua itu bukan salahnya. Lola yang ada meeting dekat rumahnya Kinan menyempatkan diri untuk mampir dan ia melihat Kinan yang tertidur di kamar Reno yang sudah hancur. Kinan pun bercerita apa yang dirasakannya kepada Lola. Kinan yang bingung berkata bahwa awalnya ia hanya mau mempertahankan hubungannya dengan Aris, tapi ia malah kehilangan anaknya. Dan sekarang ia merasa hidupnya benar-benar hancur, sama seperti kamar Reno yang sudah berantakan. Bisa ya kayak gini ya? Dulu hidup gue tuh baik-baik aja. Keesokan harinya, Aris mengantar Raya ke sekolahnya, dan di sana ia bertemu Lydia. Lydia meminta Aris masuk ke ruangannya dan mengajak Aris mantap-mantap di sana. Aris yang masih mempunyai akal sehat menolak ajakan tersebut, mengingat itu adalah sekolahan dan saat ini ia juga sedang berduka. Lydia bertanya tentang rencana pernikahannya dengan Aris, karena seperti janji Aris, setelah Kinan melahirkan ia akan melamar Lydia. Namun karena Kinan masih depresi, Aris merasa punya tanggung jawab untuk menjaga Kinan dulu sampai keadaannya stabil dan ia meminta kepada Lydia untuk bersabar sebentar lagi. Bakal tungguin kamu.
Kinan yang rindu dengan Reno pun datang ke kuburannya dan ia meletakkan foto dirinya, suaminya, dan Raya, mengingat Reno yang belum pernah melihat wajah mereka dan mungkin selama ini hanya mendengar suara mereka. Sepulangnya dari sana, Kinan terlihat basah dan Aris bertanya ia dari mana. Karena tidak dijawab, Aris pun marah dan berkata bahwa ia juga merasa kehilangan dan Aris meminta maaf karenanya mereka jadi kehilangan Reno. Kamu dari mana? Yang kehilangan Reno bukan cuma kamu. Menjelang tidur, Aris masuk ke kamar dan bertanya, bolehkah aku tidur di sini? Karena sudah beberapa hari mereka pisah ranjang. Dan Aris juga berkata, tidak akan menyakiti Kinan lagi. Aris mengajak Kinan mantap-mantap. Namun saat adegan baru saja dimulai, tiba-tiba Kinan mendorong Aris yang menandakan bahwa ia tidak mau melakukannya. Saat Aris tidur, Kinan tiba-tiba terbangun dan ia menyadap HP Aris. Dan ternyata kata sandi HP-nya adalah tanggal lahirnya Lydia. Karena akun telepet Aris sudah disadap, Kinan jadi bisa melihat isi chat Aris dengan Lydia. Yang dimana Aris ini setiap kali dia ngirim chat, langsung dihapusnya riwayat chat tersebut. Dan Kinan mengirim pesan pada Lydia yang berisi ajakan dinner malam ini. Saat Aris di rumah, Kinan mengajaknya dinner malam nanti. Dan Aris pun menerima ajakan Kinan. Kangen aja makan bareng kamu. Aris yang tiba lebih dulu di restoran dibuat kaget ketika ia melihat Lydia di sana. Karena Kinan yang mengajaknya dinner dan ia mengira bahwa mereka hanya berdua saja. Namun Kinan diam-diam juga mengajak Lydia dan mereka bertiga pun bertemu di sana. Mereka berdua pun kaget karena rencana Kinan yang mempertemukan mereka berdua di satu tempat bersama dengannya. Duduk. Kinan menjelaskan maksudnya mempertemukan mereka, bahwa ia sudah memegang cukup bukti untuk melaporkan perselingkuhan mereka. Karena menurut pasal 284 ayat 1 KUHP, suami atau istri yang terbukti melakukan perselingkuhan dapat melaporkan pasangannya tersebut secara pidana melalui kepolisian. Dan bila terbukti bersalah, dapat dipenjara paling lama 9 bulan. Dan bila terbukti, bukan cuma Aris saja yang masuk penjara, tapi Lydia juga bisa ikut di penjara. Dan kalau mereka di penjara, pastinya nama dan reputasinya juga bakal hancur. Scene memperlihatkan Kinan yang sedang berada di ruangan Lola. Dan kemudian Aris datang menanyakan maksud Kinan mengadakan pertemuan ini. Di sini Lola yang menjadi pengacara Kinan menjelaskan bahwa Kinan memberi Aris dua pilihan. Yang pertama, Kinan akan melaporkan Aris ke polisi. Dan pilihan kedua adalah Kinan tidak melaporkan Aris ke polisi. Tapi dengan syarat, Aris harus meninggalkan Lydia dan menandatangani surat perjanjian. Lola memberi Aris waktu 7 kali 24 jam untuk menjawab. Sebagai penutup, Lola memberi nasihat kepada Aris untuk mengambil pilihan yang kerugiannya paling sedikit. Karena dalam kasus seperti ini, yang salah yang bakal kalah. Dan jika suami yang salah, kemungkinan besar hak asuh akan jatuh ke tangan istri. Dan termasuk juga harta gonogini. Sebelum pergi, Aris berkata bahwa Kinan bisa melakukan apa saja yang ia mau. Tapi ia tidak akan pernah bisa memisahkan Aris dengan Raya. Memisahkan antara saya dan Raya. Di malam harinya, Aris menemui dua sahabatnya. Mereka yang baru mengetahui kasus yang dialami Aris pun memberikan solusi. Namun tidak satu pun solusi dari mereka yang cocok menurut Aris. Dan Aris pun meminta tolong dicarikan pengacara kepada Alif. Kemudian Aris menemui pengacara kenalannya Alif yang bernama Freddy. Aris pun meminta pendapat pengacara itu tentang kasus yang dihadapinya. Freddy memberikan pendapatnya bahwa kemungkinan besar Aris akan kalah. Ya walaupun jika Aris kalah dan dipenjara, paling cuma 3 bulan setelah dikurangi remisi. Tapi ibarat seperti gunung es, yang kelihatan itu hanya ujungnya saja, padahal yang tidak kelihatan masih jauh lebih besar. Begitu juga dalam kasus Aris. Walaupun hanya 3 bulan di penjara, namun banyak kerugian yang akan diterimanya. Seperti harta gonogini, kehilangan hak asuh, tunjangan anak dan mantan istri, begitu juga dengan nama baik dan reputasinya yang bakal ikutan hancur. Freddy yang mengetahui bahwa kekalahan sudah ada di depan mata menyarankan, jikalaupun ia kalah, jangan mau kalah sendirian. Dan ia menyarankan untuk menggertak kembali Kinan. Kita gertak balik mereka. Di rumah Kinan diperlihatkan Raya yang tidak mau makan karena rindu dengan Aris yang sudah lama tidak pulang ke rumah. Karena hal itu, Kinan menelpon Aris
Saat ditelepon, Aris menjelaskan ke Raya bahwa ia dan Kinan sedang ada masalah dan itu menyebabkan ia belum bisa pulang ke rumah. Dan Aris memberi tugas kepada Raya, yaitu selama Aris belum pulang, ia harus menjaga mamanya. Saat mengakhiri telepon, tiba-tiba Lydia muncul. Bye. Bye, Raya. Raya yang heran bertanya pada mamanya, kenapa bisa ada Lydia di sana? Kinan pun berusaha menyembunyikan hal itu dengan berkata bahwa yang Raya lihat salah. Scene kemudian berpindah di pertemuan antara Aris dengan pengacaranya dan Kinan dengan pengacaranya. Freddy menggertak Lola dengan mengatakan bahwa bukti yang dipegang Lola itu sangat lemah dan tidak bisa membuktikan apa-apa. Freddy juga berkata bisa menuntut balik Kinan atas pencemaran nama baik. Dan Freddy memfitnah Kinan berselingkuh dengan Andre. Andre Davianto. Andre. Lola yang tahu bahwa Freddy cuma menggertak pun tidak takut dengan ancaman Freddy. Mereka tahu bukti kita itu kuat untuk menang. Tenang aja. Keesokan harinya, Kinan datang ke rumah sakit menemui Andre dan menjelaskan situasi yang terjadi karena mereka sudah difitnah selingkuh dan pasti nanti HP mereka bakal disadap. Gerak-gerik mereka juga diawasi dan Andre juga bakal bolak-balik ke pengadilan. Kinan pun meminta maaf karena selalu saja merepotkan. Ya perlu lah, ini kan masalah hukum. Di sini terlihat, setelah sekian lama, Andre tetap memendam perasaannya kepada Kinan. Dan selama ini, disadari ataupun tidak, Andre yang selalu ada untuk Kinan di dalam situasi apapun. Dan yang diinginkan Andre adalah Kinan bisa bahagia dan tersenyum seperti dulu lagi. Ya, cuman kan lu harus sering ketawa. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Raya yang datang ke kamar maminya dan bertanya apakah mami dan papinya akan bercerai. Kinan yang kebingungan menjawab pertanyaan Raya pun berkata bahwa ia berharap mereka tidak bercerai. Are you getting divorced? Di pagi harinya, Aris datang menemui Kinan. Ia berkata bahwa ia sudah membatalkan tuntutannya atas perselingkuhan yang dilakukan Kinan. Karena dia merasa hal itu tidak benar. Maksud kedatangan Aris adalah untuk mengajak Kinan menyelesaikan urusan mereka secara baik-baik. Ia juga berkata sampai kapanpun tidak akan mau menceraikan Kinan. Kemudian Kinan mengingatkan kembali tentang pilihan yang diberi Kinan kepada Aris. Namun tetap saja Aris tidak bisa memilihnya karena ia tidak bisa meninggalkan Lydia. Karena tidak ditemukan jalan keluar dari pembicaraan mereka, Kinan pun pergi meninggalkan Aris. Bisa nggak? Lu ngomong baik-baik dulu, bisa nggak sih? Setelahnya, karena ajakan Lydia, Kinan pun akhirnya menemuinya. Lydia berkata bahwa ia tidak mungkin jatuh cinta kalau bukan Aris yang ngejar-ngejar dia duluan. Saat itu, ia tidak tahu bahwa Aris sudah beristri. Dan ia memohon kepada Kinan untuk tidak melaporkan Aris ke polisi. Kasihan Mas Aris, apa kasihan kamu? Kinan pun tahu maksud perkataan Lydia. Sebenarnya, ia hanya takut namanya hancur dan juga ia kehilangan pekerjaannya jika ia dilaporkan ke polisi. Dan Kinan memberitahu alasan ia melaporkan mereka. Ia berkata, terkadang yang kita punya hanyalah harga diri. Dan yang sedang ia lakukan sekarang adalah mempertahankan harga dirinya. Yang kita miliki sebagai seorang perempuan hanya harga diri. Kenapa? Gerah ya? Lydia terlihat stres di dalam mobilnya. Dan Aris datang menghampirinya. Ia sangat takut karena Kinan tetap akan melaporkan mereka ke polisi. Aris berusaha menenangkan Lydia dan berkata ia harus kembali ke Kinan untuk sementara waktu sampai situasinya aman. Dan ia berjanji tidak akan meninggalkan Lydia. I'm not gonna leave you, I promise you that, okay? Karena masa waktu 7x24 jam yang diberikan Kinan kepada Aris sudah habis, Kinan pun pergi bersama Lola untuk melaporkan Aris ke polisi. Aris yang telat datang pun menelpon-nelpon Kinan, namun tidak diangkat. Dan karena panik, ia jadi tidak bisa mengendalikan mobilnya. Aris pun dibawa ke rumah sakit. Pihak rumah sakit terus-menerus menelpon Kinan, namun tetap saja Kinan tidak mengangkat telepon itu. Kemudian pihak rumah sakit menelpon Lydia dan memberitahu bahwa Aris mengalami kecelakaan mobil dan meminta Lydia untuk segera datang ke rumah sakit. Karena pihak rumah sakit perlu meminta persetujuan keluarga agar operasi bisa segera dilakukan. Saat di rumah sakit, Lydia mengaku sebagai istri Aris agar Aris bisa dioperasi. Saat dalam perjalanan, Kinan tiba-tiba berubah pikiran. Ia merasa bahwa selama ini yang ia pertahanin bukanlah harga diri, melainkan ego. Dan ia membatalkan untuk menuntut Aris. Lo udah bener-bener yakin
mau batalin. Saat Kinan di rumah, ia mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal dan menjelaskan bahwa suaminya ada di rumah sakit. Dengan bergegas, ia pun langsung menuju ke sana. Ini istrinya Mas Faris. Pura-pura jadi istri orang. Gak capek. Sesampainya di sana, Kinan pun merawat Aris dan terlihat bahwa sebenarnya Kinan masih sayang kepada suaminya. Aris menjelaskan kecelakaan yang dialaminya dan ia berkata bahwa ia mau meneruskan pernikahannya dengan Kinan. Kinan juga berkata ia tidak jadi melaporkan Aris ke polisi dan itu semua ia lakukan demi putri mereka. Singkat cerita, keadaan Aris pun kembali membaik dan ia pulang ke rumah setelah sekian lama tidak pulang. Pelan-pelan sayang. Walaupun Kinan dengan tulus merawat Aris, tapi sifatnya masih tetap saja dingin. Di sisi lain, terlihat Dion menemui Lydia di sekolah. Ia mengajak Lydia untuk makan siang bersama. Setelahnya, mereka pergi ke apartemennya Lydia. Hari demi hari, Kinan dengan ikhlas mengobati Aris. Di suatu waktu, Aris bertanya tentang sifat Kinan yang masih saja dingin. Dan ia bingung apa yang harus ia lakukan untuk membuat Kinan kembali seperti dulu lagi. Kinan pun berkata bahwa Aris sudah selingkuh selama hampir 1 tahun. Tentu perlu usaha yang lebih keras lagi. Usahanya lebih keras lagi dong, Mas. Ya aku mesti usaha kayak gimana lagi kalau kamu nutup? Kinan berkata bahwa ia hanya berharap Aris meminta maaf kepadanya. Hanya itu. Tapi kata maaf itu sangat sulit keluar dari mulut Aris. Mereka pun bertengkar dan pertengkaran mereka didengar oleh Raya. Aku harap kamu datang ke aku terus bilang, I'm sorry, Kinan. Saat Raya di sekolah bersama Lydia, ia terlihat sangat sedih. Lydia bertanya penyebabnya. Namun Raya hanya diam. Kemudian Lydia menyarankan untuk menuliskan perasaannya di sebuah surat. Dan Lydia menunjukkan contoh surat yang pernah ditulis anak muridnya untuknya. Ini ada surat-surat dari anak-anaknya Miss. Tuh, lihat. Setelahnya, Kinan datang menjemput Raya. Dan ia berbicara berdua dengan Lydia. Ia meminta tolong kepada Lydia agar menjauhi anaknya. Ia berkata, yang dibutuhkan Raya saat ini bukanlah konseling seperti ini. Tetapi yang dibutuhin Raya adalah Lydia berhenti mengejar-ngejar ayahnya. Di malam harinya, Raya menulis sebuah dongeng yang tokohnya adalah papi dan maminya. Dia membawa boneka singa betina dan jantan. Singa jantan bernama Leo yang diperankan oleh Aris dan singa betina bernama Lolita yang diperankan oleh Kinan. Dan cerita itu pun dimulai, di mana Leo dan Lolita ini saling jatuh cinta. Mereka pun menikah dan mempunyai 2 anak. Tapi suatu hari, Lolita kecewa dengan Leo. And now I'm upset with you. Kemudian Leo pun meminta maaf pada Lolita. Dan Lolita pun memaafkan Leo. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. They kiss and they live happily ever after. Itulah cerita singkat yang dibuat Raya untuk mami dan papipnya agar bisa baikan lagi. Keesokan harinya, Lola dan Dita datang ke rumah Kinan, sekalian menjenguk Aris. Lola memberi nasihat ke Kinan, kalau Kinan mau menerima Aris lagi, ia harus bisa memaafkannya. Tapi terlebih dulu, Kinan harus bisa memaafkan dirinya sendiri. Karena keadaan Aris sudah membaik, ia pun pergi untuk bekerja. Dan ia berjanji kepada Kinan, akan menjadi suami yang lebih baik lagi nantinya. Dan ayah yang lebih baik lagi buat Raya. Aku akan jadi suami yang lebih baik buat kamu. Ayah yang lebih baik buat Raya. Untuk memastikan janji suaminya, diam-diam Kinan pun mengikuti Lydia. Dan kecurigaan Kinan pun terbukti. Aris masih berhubungan dengan Lydia. Dan mereka pun pergi ke apartemennya Lydia. Sampainya di apartemen, Lydia memberitahu Aris bahwa dia adalah orang pertama yang ditelepon rumah sakit saat Aris kecelakaan. Dan kalau bukan karenanya, mungkin Aris sudah nggak ada sekarang. Lydia juga berkata bahwa setelahnya, dia nggak diperbolehkan untuk menjenguk Aris. Aris pun kaget mendengarnya, karena ia mengira bahwa Kinan lah yang menyelamatkan nyawanya. Kemudian Kinan datang ke bagian resepsionis dan berkata bahwa ia menabrak mobil di parkiran dan ingin bertemu pemiliknya secara langsung untuk bertanggung jawab. Setelah ditelepon pihak resepsionis, mereka pun menunda kegiatan baiknya dan mereka pun turun. Sesampainya di bawah, betapa kagetnya Aris melihat Kinan yang sudah menunggu mereka. Kinan bertanya, mengapa hanya demi perempuan ini Aris rela kehilangan Reno, Raya, dan Kinan. Setelah ditampol, Aris malah berkata bahwa ia tidak akan meninggalkan Lydia demi Kinan. I'm not gonna leave her for you.
Kinan pun mengembalikan cincin kawinnya kepada Aris dan pergi. Kemudian Kinan bertemu dengan Lola dan Dita di rumahnya. Lola menjelaskan bahwa Kinan hanya mempunyai dua pilihan, yaitu cerai atau tidak. Jika ia memilih untuk tidak cerai, ia harus menandatangani surat yang menyatakan bahwa ia tidak mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Jadi jika sewaktu-waktu Aris menikah, Kinan bisa menggugatnya. Kinan berpikir untuk memilih opsi lain, yaitu poligami. Namun hal itu ditentang keras oleh Dita, karena menurutnya Aris tidak mungkin bisa berlaku adil. Karena kenyataannya, pada saat Kinan hamil gede aja, Aris sanggup ninggalin dia dan pergi bersama selingkuhannya. Mikir dong, Nan, mikir. Saat di apartemen, Lydia berkata bahwa sangat sulit untuk menembus hati Kinan sekarang, dan ia menyarankan untuk masuk melalui Raya. Aris pun menelpon Kinan dan meminta izin untuk mengajak Raya nginap beberapa hari di tempatnya Lydia. Karena Raya juga kangen dengan Aris, Kinan pun mengizinkannya, dan ia juga akan pergi ke tempat mamanya. Keesokan paginya, Raya dijemput oleh Aris dan Lydia. Sampainya di sana, Lydia menunjukkan kamarnya Raya. Di malam harinya, Raya terlihat sangat diam, dan Aris berkata jujur kepada Raya bahwa ia akan segera menikah dengan Lydia. I'm gonna marry her. Raya pun menangis dan bertanya, jika Papip menikah dengan Lydia, maka Mamim sama siapa? Aris menjelaskan kalau ia akan bergantian mengunjungi Mamim dan Lydia. Dan Raya bertanya, kenapa Papip ninggalin Mamim? Kenapa nggak ninggalin Lydia aja? Aris pun bingung menjawab pertanyaan Raya itu. Papip ninggalin Mami. Kenapa Papip nggak ninggalin? Kemudian Raya memberikan sepucuk surat kepada Aris, dan Aris membacanya. Dear Papip, I miss you so much. Dear Papip, aku rindu padamu. Aku berharap engkau ada di sini bersamaku dan Mamim, menonton TV seperti dulu. Aku masih sangat mencintaimu. Terkadang, aku tidak bisa menyembunyikan perasaan itu. Tapi melihat apa yang engkau lakukan pada Mamim, membuat rasa cintaku sedikit berkurang. Aku mau engkau tahu, jika kau sakitin Mamim, itu berarti kau sakitin aku juga. Aku berharap ada sesuatu yang bisa kulakukan, agar engkau kembali pada kami. Aku berharap, suatu saat nanti kau akan minta maaf, karena telah membuat aku dan Mamim benar-benar sedih. Tapi kalau engkau tidak bisa melakukan itu, aku ingin engkau tahu bahwa aku akan tetap mencintaimu, karena engkau akan tetap jadi papipku. You will always be my Papip. Aris yang terlihat sangat sedih setelah membaca surat itu kemudian dihampiri Lydia. Ia menunjukkan surat itu kepadanya. Kemudian Lydia menjelaskan bahwa setiap anak itu selalu punya radar, dan mereka itu selalu nangkap vibrasi yang dilakukan orang tua mereka. Apalagi kalau orang tuanya lagi sedih. Aris jadi merasa tidak yakin tentang hubungannya dengan Lydia. Karena hal itu hanya akan menyakiti Raya. Lydia yang kecewa pun mengungkapkan isi hatinya, bahwa dari Turki sampai sekarang Lydia terus mengajak Aris untuk menikah. Dan Aris selalu menundanya dengan berbagai alasan. Lydia juga mengingatkan bahwa dialah yang nyelamatin nyawa Aris saat ia kecelakaan. Aris pun kemudian meminta maaf kepada Lydia dan berkata bahwa ia tidak bisa meninggalkannya. Di pagi harinya terlihat Raya yang baru bangun dan Lydia sedang nyiapin sarapan buat Raya dan Aris. Raya bertanya apakah kalian akan menikah dan Lydia menjawab iya. Kemudian Raya berkata bahwa ia hanya mau mempunyai satu Mamim yaitu Kinan, dan Raya juga berkata bahwa satu Mamim sudah cukup baginya. Mamim is enough for me. Setelahnya, Lydia bersama Aris mengantar Raya ke sekolahnya. Setibanya di sana, Raya yang terlihat sedih dihampiri oleh temannya dan menanyakan di mana Mamimnya. Raya pun hanya bisa terdiam. Raya, mama kamu mana? Setelah mengantar Raya, Aris lantas pergi ke kafe menemui sahabat-sahabatnya. Irfan bertanya tentang rencana Aris yang ingin menikahi Lydia tanpa menceraikan Kinan. Aris berkata bahwa ia yakin akan menikahi Lydia tanpa digugat cerai oleh Kinan. Pede sekali kau, Riz. Enggak, ini bukan masalah pede. Karena Kinan ini punya trauma masa lalu. Seperti yang kita tahu, ayah dan ibu Kinan bercerai saat ia masih kecil, dan itu meninggalkan trauma padanya. Dan Aris berpikir bahwa Kinan tidak akan menggugat cerai dirinya, karena Kinan tidak akan mau hal yang dialaminya dulu itu terulang kembali kepada anak mereka. Dan seandainya pun Kinan tetap menggugat cerai Aris,
Barang bukti yang dimiliki Kinan masih belum cukup kuat untuk menggugat Aris. Itu menurut pengacara Aris. Di malam harinya, Aris sedang makan malam bersama Lydia. Di sini Lydia berkata bahwa ia sudah ngomong ke orang tuanya bahwa akan segera menikah, dan Lydia juga bercerita tentang Aris. Orang tua Lydia merestui pernikahan mereka, dan mereka ingin segera bertemu dengan Aris dan juga Kinan. Keesokan harinya, Aris pergi menemui Kinan di rumahnya untuk meminta izin dari Kinan, dan Aris berkata bahwa ia tidak akan menyeraikan Kinan, tapi ia juga tidak bisa meninggalkan Lydia. Aris bermaksud untuk poligami, yang jelas saja Kinan tidak mau dengan itu, dan Kinan juga tidak memberikan izin pada Aris. Aku gak bisa ninggalin Lydia dan aku gak akan pernah mau bercerai dengan Poligami, gitu. Saat Aris pergi, ia mengembalikan cincin kawin mereka yang pernah dilepaskan Kinan saat Kinan mempergoki suaminya dan Lydia di apartemen Lydia. Kemudian Kinan pergi ke rumah orang tuanya dan ia disambut oleh ibunya. Tanpa sepengetahuan Kinan, Andre tiba-tiba datang ke rumah mamanya Kinan dan ia menemui Kinan di sana. Kinan yang merasa beban yang dialaminya sangat berat pun memeluk Andre. Kemudian Kinan menceritakan masalah yang dialaminya saat ini. Dia awalnya mengira bahwa kecelakaan yang dialami Aris itu akan menjadi titik balik hubungannya. Karena seperti yang kita tahu, saat Aris sedang sakit, Aris meminta maaf kepada Kinan dan berkata bahwa ia akan memperbaiki semuanya. Namun itu semua cuma omong kosong saja, karena kenyataannya Aris tetap tidak bisa meninggalkan selingkuhannya. Andre berkata, Kinan yang ia kenal dulu adalah ketika ia merasa bahwa suatu hal sudah tidak membahagiakannya, maka akan ia tinggalkan hal tersebut. Dia itu very, very decisive. I just wanna see you happy. Keesokan harinya, Aris bersama Lydia mengantar Raya kembali ke rumah Kinan. Saat mereka tiba, Kinan belum sampai di rumah dan pembantu Kinan berkata bahwa ia diantar sama Andre. Saat Aris mengambil baju-bajunya di kamar, Lydia masuk dan mengajak Aris untuk melakukan mantap-mantap di kamar itu. Karena Kinan belum sampai di rumah itu, keadaan itu pun dimanfaatkan mereka untuk melakukan mantap-mantap. Kinan yang tiba bersama Andre bertanya pada pembantunya di mana suaminya. Dengan rasa takut, ia pun memberitahu keberadaan Aris. Kinan dan Andre pun menunggu mereka di lantai bawah. Dan Aris pun kepergok oleh Kinan telah membawa wanita lain masuk ke kamar mereka. Dan setelah selesai mengambil baju-bajunya, Aris dan Lydia pun pergi dari rumah itu. Saat di apartemennya Lydia, ia terlihat tidak sehat dan muntah-muntah. You can, but I'll call Mami. Kemudian Aris menelpon Kinan untuk menjemput Raya di sana. Kinan pun datang dan menanyakan keadaan Lydia. Kemudian ia bertanya di mana Raya, dan Aris menjawab Raya sedang berenang bersama teman-temannya di bawah. Kinan meminta Aris menemani Raya berenang sementara ia akan menjaga Lydia, mengingat ia juga adalah seorang dokter. Dengan perasaan ragu, Aris pun meninggalkan Kinan bersama Lydia. Kinan pun kemudian memeriksa keadaan Lydia, mulai dari mengecek suhu tubuh, tensi, dan lain-lain. Ia juga memberikan sebuah apel pada Lydia. Setelahnya, Kinan pergi melihat-lihat ruangan apartemennya Lydia. Di sana terdapat banyak foto-foto Lydia dan suaminya Kinan. Karena keadaan Lydia sudah membaik dan hari juga sudah larut, Kinan dan Raya pun pulang dari sana, sementara Aris dan Lydia tetap berada di sana. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Aris, Lydia datang ke rumah Kinan. Ia datang mengucapkan terima kasih karena sudah merawatnya dengan ikhlas. Dan ia juga meminta Kinan untuk mengizinkannya menikah dengan Aris. Karena tanpa izin Kinan, maka Aris dan Lydia tentu tidak bisa menikah. Saya pengen nikah sama Mas Aris secara baik-baik. Kinan memberi nasihat bahwa yang diinginkan setiap orang tua adalah anaknya bisa mendapat laki-laki yang tepat, yang bisa menjaga dan merawatnya. Dan pasti itu juga yang diinginkan oleh orang tuanya Lydia. Kinan juga berharap apa yang dirasakan orang tuanya tidak akan dirasakan orang tua Lydia. Begitu juga dengan yang dirasakannya, tidak akan pernah dirasakan Lydia. Dan karena hubungan mereka sudah terlalu jauh, akhirnya Kinan mengizinkan mereka untuk menikah. Saya ikhlas. Kemudian Kinan membuka catatannya dan mengingat kembali kejadian-kejadian yang telah terjadi selama pernikahannya. Kamu kapan bisa percaya sama aku ya? Kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream!
Setelahnya, ia menelpon Aris dan berkata bahwa beban yang ia pikul sudah terlalu berat dan ia mengizinkan suaminya untuk menikah dengan Lydia. Aris yang sedang bahagia datang menemui Lydia dan memberitahunya bahwa ia akan menikahinya. Lydia pun sangat senang mendengar kabar itu. Setelahnya, Aris pergi menemui Kinan dan memintanya untuk menandatangani surat persetujuan. Aris yang tiba lebih dulu di sana dibuat kaget ketika Kinan datang bersama dengan Lola sebagai pengacaranya. Dan Lola memberi Aris sedikit nasihat. Semoga ini nggak menjadi bumerang buatnya. Aris meminta untuk berbicara berdua saja dengan Kinan. Aris awalnya mengira bahwa ia bisa menikahi Lydia tanpa harus berpisah dengan Kinan. Namun ternyata ia salah. Kinan tidak bersedia dipoligami dan ia akan menggugat cerai Aris. Dan ternyata Kinan juga mengetahui apa yang dilakukan Aris dengan Lydia di kamarnya. Aris masih merasa bahwa Kinan belum mempunyai cukup bukti untuk menggugat Aris. Seperti yang pernah dibilang pengacara Aris, bahwa bukti chat itu sangat lemah di hadapan hukum. Karena chat itu bisa dimanipulasi. Namun ternyata, Kinan sudah mempunyai banyak bukti yang kuat, yaitu foto-foto Aris dengan Lydia, foto-foto saat mereka diranjang, dan juga foto mereka saat di Kapadokia, Turki. Kinan mendapat foto-foto itu dari HP Lydia. Saat ia merawat Lydia, diam-diam Kinan mengambil HP-nya. Dan dengan foto-foto itu, ia sudah mendapatkan bukti yang kuat untuk menggugat Aris. Setelahnya, dengan disaksikan sahabat-sahabatnya, Kinan menandatangani surat gugatannya kepada Aris. Tibalah waktu persidangan. Putusan hakim menyebutkan bahwa gugatan Kinan kepada Aris telah dikabulkan. Dan hak asuh putri mereka yaitu Raya jatuh ke tangan Kinan. Dan semua tuntutan Kinan kepada Aris telah disetujui. Dan Kinan mengembalikan cincin kawin mereka kepada Aris. Di sana juga terlihat Lola sebagai pengacara Kinan, Dita, dan mamanya Kinan. Aris yang keluar dari ruang sidang itu tampak begitu kesal dengan keputusan hakim. Tapi putusan hakim sudah terjadi dan tidak bisa diubah lagi. Mereka pun akhirnya berpisah. Di akhir film diperlihatkan Kinan dan Raya yang sedang bermain layangan. Dan kemudian layangan itu putus. Diakhiri dengan sebuah quotes. Tidak apa-apa jika sesekali layangan kita putus. Tidak mengapa jika sesekali impian kita diterbangkan oleh angin. Karena satu-satunya yang harus kita genggam erat adalah diri kita sendiri. Tamat, ending yang sangat mengharukan. Itulah pembahasan seluruh cerita dari film Layangan Putus. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang masih menonton videonya sampai di menit ini. Oh iya, kalau kalian mau request film dan pengen saya bahas filmnya, silahkan komen aja di bawah. Untuk menutupnya, saya akan bacakan salah satu quotes dari sebuah film Indonesia. Hubungan asmara itu seperti kaca. Terkadang, lebih baik meninggalkannya dalam keadaan pecah, daripada menyakiti dirimu dengan cara menyatukan mereka kembali. Karya Dilove, tahun 2010. Akhir kata, saya dan seluruh kru Alien yang bertugas pamit. See you on the next video. Bye-bye.